Halo sobat, siapa yang tak kenal dengan Ferdy Sambo, seorang perwira polisi yang namanya terangkat buntut kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih guys, yuk kita kasih tahu, inilah perjalanan karir mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik kepolisian nih guys, dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinasnya. Nah guys, dengan adanya sanksi PTDH, Irjen Ferdy Sambo resmi dipecat sebagai anggota Polri. Ya, pemecatan tersebut sekaligus mengakhiri karir yang telah dibangun Irjen Ferdy Sambo selama 28 tahun. Akhir karir sang jenderal sudah selesai dan ya kalianlah yang menilai. Ferdy Sambo merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1994 dan sangat berpengalaman dalam bidang reserse. Selepas dari Akpol, pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973 ini mengawali karirnya sebagai perwira pertama atau Pama di Lemdiklat Polri pada tahun 1994. Selanjutnya nih guys, pada tahun 2010, Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga tahun 2012 ia menjadi Kapolres Purbalingga. Dan setahun setelahnya dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kemudian nih guys, pada tahun 2015 Ferdy Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ferdy Sambo juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 4 pada Polda Metro Jaya. Lalu, ia ditunjuk Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada tahun 2016. Nah, kemudian pada tahun 2019, Ferdy Sambo menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri, hingga akhirnya dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri pada tahun 2020. Wow, karirnya memang sangat mulus ya. Nah, dengan jabatan barunya sebagai Kadif Propam, maka pangkat Ferdy Sambo yang semula Brigjen naik satu tingkat menjadi Irjen guys. Wow, mulus banget nih karir Pak Ferdy Sambo. Ya, ia pun menyandang pangkat Jenderal Bintang 2 pada usia 48 tahun guys. Hal ini menjadikan Ferdy Sambo sebagai sosok Jenderal Bintang 2 termuda dan melampaui senior-seniornya dalam soal kepangkatan. Pak Ferdy Sambo overlapping senior-seniornya nih. Karirnya sangat bagus sekali. Pengen juga ya seperti itu. Oke. Hampir 3 dekade berkiprah sebagai anggota kepolisian, Ferdy Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus-kasus besar nih guys. Gak hanya karirnya yang sangat bagus, tapi Pak Ferdy Sambo ini pernah terlibat kasus-kasus besar. Ya, maksudnya terlibat dalam pengungkapan ya, bukan terlibat sebagai ya pelaku pidana kasus-kasus besar. Ya, misalnya saja nih, bom Sarinah Tamrin pada tahun 2016. Kemudian kasus kopi yang mengandung sianida pada tahun 2016, atau kita kenal dengan kopi Mirna. Ya, mungkin saat itu pernah jadi joke ya, jika kita ngajak kawan ngopi, pasti kawan kita bertanya nih, ini kopi Mirna atau bukan? Oke guys, kemudian
Pak Ferdi Sambo juga pernah terlibat dalam surat palsu tersangka Joko Chandra pada tahun 2018, hingga kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2020. Ya, sayangnya guys, karir sang jenderal berakhir dengan sangat not happy ending lah. Ya, karir cemerlang sang jenderal tercoreng akibat kasus pembunuhan sang ajudan di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022. Ya, itulah guys perjalanan karirnya Pak Ferdi Sambo yang akhirnya harus menanggalkan segala pangkat jabatannya yang telah ia rintis selama 28 tahun. Ya, jika kalian nih guys punya informasi lain untuk dikasih tahu, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan ciao.